bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Revayana Alika Daimangendre. Saya dari Min 1 Kota Palangkaraya. Di sini saya akan membawakan cerita rakyat dari Sulawesi Selatan yang berjudul Putri Tandang Palik. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara yang ditulis oleh Yudhistira Ikranegara. Nah, begini ceritanya teman-teman. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Provinsi Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana, sehingga membuat rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Ia bernama Datu Luwu. Datu Luwu mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Selain cantik, dia juga memiliki sifat baik hati dan ramah kepada semua orang. Ia bernama Putri Tandang Palik. Berita kecantikan Putri Tandang Palik tersebar ke beberapa negeri di Sulawesi Selatan. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tandang Palik. Ia mengutus pengawal kerajaan untuk pergi ke kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Saat pengawal itu sampai di kerajaan Luwu, utusan tersebut disambut dengan ramah oleh Datu Luwu. Mendengar lamaran tersebut, Datu Luwu terdiam sejenak. Ia bingung untuk mengambil keputusan, sebab dalam adat kerajaan Luwu, gadis Luwu tidak dibolehkan menikah dengan pemuda dengan laki lain. Akan tetapi, jika Datu Luwu menolak, ia khawatir akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat, sehingga membuat rakyatnya hidup menderita. Setelah lama berpikir, Datu Luwu masih bimbang dan bingung untuk memberikan jawaban. Mohon utusan, perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini berlaku sebuah adat hukum. Gadis Luwu tidak dibolehkan menikah dengan pemuda dan laki lain. Tolong sampaikan kepada raja kalian agar aku diberikan waktu beberapa hari untuk memikirkan lamaran ini. Baik yang mulia, kami mengerti, akan kami sampaikan kepada Baginda Raja. Utusan Raja Bone pun akhirnya kembali ke kerajaan Bone dan menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Keesokan harinya negeri Luwu gempar. Tiba-tiba sang putri jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kencang yang berbau tidak sedap. Aduh, sakit sekali. Ada apa dengan kulitku? Oh Tuhan, dosa apa yang sudah hamba perbuat sehingga mempunyai penyakit seperti ini? Seluruh tabib kerajaan berusaha untuk menyembuhkan sang putri. Namun, usahanya tidak berhasil. Menurut tabib kerajaan, sang putri menderita penyakit yang menular dan sangat berbahaya. Seketika semua orang menjadi sedih dan berat hati. Datu Luwu memutuskan untuk mengisingkan putrinya ke daerah lain. Sang putri harus diusirkan untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Luwu. Putri Tandang Palik memahami maksud baik ayahandanya. Ia menerima keputusan ayahandanya dengan lapang dada. Baiklah ayahanda dan bunda, kami berangkat sekarang. Ananda mohon pamit. Putriku, ayahanda dan ibunda minta maaf harus mengusirkanmu ke daerah lain. Bawalah keris pusaka kerajaan ini agar kamu ingat bahwa ayahanda selalu menyayanginya. Maka pergilah sang putri berlayar bersama pengawalnya yang setia. Setelah beberapa hari berlayar, mereka pun tiba di sebuah pulau. Saat mereka turun dari kapal, mereka menemukan buah wujud. Jadilah sang putri memberi nama pulau itu Pulau Wajib. Mereka pun memulai hidup baru dengan penuh syukur dan semangat di sana. Pada suatu hari, Putri Tandang Palik sedang berjalan-jalan sendirian di sekitar hutan. Tak lama kemudian, datanglah seekor kerbau putih. Kerbau itu menghampirinya. Sang putri merasa ketakutan. Namun ia berusaha untuk tenang dan diam. Entah kenapa kerbau putih itu terlihat jinak dan tidak menakutkan. Tiba-tiba kerbau putih itu menjilati luka sang putri. Dan dalam sekejap luka sang putri sembuh dan menghilang. Tubuhnya kembali sehat dan bersih kembali. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyembuhkan luka hamba. Kini hamba sudah sehat seperti sedia kala.
bersyukur. Sebagai tanda terima kasihnya, sang putri memerintahkan agar semua orang membebaskan semua kerbau putih hidup bebas di Pulau Wajir. Di tempat yang berbeda, putra mahkota kerajaan Bone sedang pergi berburu bersama panglima kerajaan Bone dan pengawalnya. Ketika sudah menjelang malam, tanpa sadar sang putra mahkota terpisah dari rombongannya. Aduh, aku di mana ini? Sepertinya aku tersesat. Aku terlalu asing mengejar buruanku tadi. Aduh, di mana panglima dan pengawalku? Sambil terus berjalan, dari kejauhan putra mahkota melihat seberkas cahaya. Wah, sepertinya di sana ada rumah penduduk. Aku akan ke sana. Siapa tahu ada yang bisa membantu. Sesampainya di rumah itu, betapa terkejutnya putra mahkota. Putra mahkota sedang melihat gadis cantik seperti bidadari yang sedang menjarah air di dapur. Gadis cantik seperti bidadari itu tidak lain adalah Putri Tandapali. Ia pun berkenalan dan dalam sekejap mereka pun tampak akrab satu sama lain dan akhirnya saling menyukai. Namun mahkota tidak bisa berlama-lama tinggal di Pulau Wajir. Ia harus pulang ke negerinya untuk melaksanakan beberapa kewajiban di Istana Bone. Ia pun mengajak sang putri untuk pulang ke istananya. Mereka pun menikah dan pesta besar segera diadakan. Datu Lubu dan Permaisuri sangat bergembira atas berita baik ini. Mereka berangkat untuk menghadiri pernikahan sang putri. Pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Keluarga dari kedua kerajaan besar di Sulawesi sangat bergembira atas pernikahan ini. Pangeran dan Putri Tandapali hidup bahagia. Setelah beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Ia menjadi raja yang adil, arif, dan bijaksana. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah yang pertama, keikhlasan adalah kunci utama ketika menerima cobaan dan ujian dari Sang Pencipta. Yang kedua, Allah tidak membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya. Demikian cerita Putri Tandapali. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, budayakan membaca.